Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Dalam setiap penanggalan, tahun baru Islam berbeda dengan tanggalan tahun baru Masehi. Bulan Muharram menjadi tahun baru di kalender Islam. Jika kita menengok ke belakang, banyak sekali kejadian yang bersejarah terjadi di bulan Muharram ini. Tentunya hal itu berhubungan dengan perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Selain itu, 1 Muharram sendiri jatuh bersama dengan malam 1 Suro jika dilihat dalam tanggalan Jawa. Banyak sekali mitos dan fakta yang ada dalam tanggal tersebut. Lantas apa saja fakta dan mitos yang terjadi di tanggal 1 Muharram ini, sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kamu utuh dan tidak tersesat. Berikut mitos dan fakta tentang malam 1 Suro atau 1 Muharram dalam Islam, versi dari Magenta Islam. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Pada 1 Muharram ada peristiwa bersejarah, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya dari Mekah ke Madinah, yang kemudian melahirkan agama Islam. Desakan dari kaum Quraisy sudah sangat membahayakan Rasulullah SAW serta umatnya. Hal ini yang membuat hijrah menjadi pilihan yang sangat tepat untuk dilakukan. Peristiwa tersebut digambarkan dalam Al-Quran. Jikalau tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir atau musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah. Sedangkan dia salah seseorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Upaya melakukan hijrah tersebut, sahabat beriman, pastinya sudah terdengar oleh kaum Quraisy. Hal ini pun membuat mereka merencanakan sesuatu untuk menggagalkan upaya tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Rasulullah SAW dan para pengikutnya, sehingga mereka bisa hijrah dengan aman dan tentram, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir atau Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Setelah berhasil hijrah tersebut, Islam berkembang dengan pesat. Umat Nabi Muhammad SAW pun semakin meningkat. Bisa dikatakan 1 Muharram adalah hari di mana kebangkitan Islam dimulai. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Penyelamatan Bani Israel. Ada peristiwa penting lainnya yang terjadi di 1 Muharram. Pada tanggal ini, kaum Bani Israel diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari musuhnya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya, "Hari apa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari istimewa, karena pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya." Karena itu Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Maka beliau berpuasa dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa di tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Dengan adanya kejadian tersebut, kita dianjurkan untuk puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Pahala yang melimpah akan kita dapatkan jika melaksanakan puasa tersebut. Selain menjadi bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Hal ini bisa menjadi salah satu usaha meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Jika hal tersebut dilakukan sahabat beriman, maka semakin dekat diri kita untuk menjadi salah satu penghuni surga. Muharram adalah bulan yang haram. Sebagai umat muslim yang beriman, kita harus banyak melakukan amalan baik agar banyak mendapatkan pahala yang menjadi bekal di akhirat nantinya. Tentunya ada beberapa bulan yang sangat dianjurkan untuk kita melakukan ibadah serta amalan baik lainnya. Bulan Muharram merupakan bulan yang haram untuk diri kita melakukan perbuatan zalim, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Maksud haram di sini sahabat beriman adalah diharamkannya diri kita untuk berbuat dosa sekecil apapun itu. Karena bulan ini sangat suci dan menjadi sejarah kebangkitan Islam di dunia. Bahkan pada masa Rasulullah SAW, para umat muslim dilarang untuk melakukan perang dan dianjurkan untuk menghindari pertikaian. Dijelaskan dalam hadis, setahun berputar sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, diantaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari nomor 3197 dan Muslim 1679. Maka dari itu, kita gunakan bulan ini untuk menambah pahala dan amalan baik selama hidup di dunia. Tidak ada sesuatu hal yang berguna selain mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Lantas sudah siapkah kalian sahabat beriman? Apa saja amalan baik di bulan Muharram? Puasa jadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Selain menambah pahala, dengan berpuasa kita juga bisa mengontrol diri dari godaan setan yang terkutuk. Bahwa hawa nafsu kita bisa redam dengan melaksanakan puasa. Di bulan Muharram ini sangat dianjurkan sekali dalam melaksanakan puasa dan sholat malam. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Al-Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1982. Tentunya hal ini tidaklah boleh kita lewatkan. Bulan Muharram hanya datang 1 tahun sekali. Sama kita masih diberi umur, kesempatan untuk menambah pahala tidak boleh kita lewatkan. Karena semuanya hanya untuk bekal di akhirat nanti. Jangan sampai diri kita menjadi salah satu golongan umat yang menyesal karena banyak melewati kesempatan untuk menambah pahala semasa hidup. Fakta malam 1 Suro. 1 Muharram juga bertepatan dengan malam 1 Suro di Tanggalan Jawa. Banyak sekali mitos yang tersebar bahwa malam tersebut sangat kental dengan mistis. Bahkan sahabat beriman, beberapa daerah juga ada yang buat sesajian atau upacara untuk menyambut malam 1 Suro ini. Dalam Islam sendiri, kita tidaklah boleh mencela waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Janganlah sampai kita menyebut satu waktu dengan keadaan yang buruk. Mencela termasuk kebiasaan orang-orang kafir jahiliyah. Mereka menganggap yang membinasakan dan mencelakakan mereka adalah waktu. Perbuatan ini pun sangat dilarang, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja.
kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa atau waktu. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 24. Jadi tidaklah perlu kita takut akan suatu waktu yang menyebutkan waktu tersebut dengan sesuatu yang buruk. Karena semua bulan dan waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sahabat beriman, adalah hal baik untuk kita. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.